Halo friend, kembali lagi bersama aku Billy di channel Analysis 13. Oke, pada video kali ini aku bakal ngebahas nih sebuah film yang rilis tahun 2020 kemarin. Serta film ini tuh juga sempat kontroversial gitu friend di Netflix. Dan yang jelas nih friend, film ini tuh relate banget dengan kehidupan anak muda zaman sekarang nih. Bisa jadi mungkin ya, film ini tuh juga relate juga sama kehidupan sosial kalian sekarang. So, film apakah ini? Gak usah banyak cincong, langsung aja kita bahas Misteri Ilahi. Ya memang kalau kita ngebahas sebuah film itu emang gak akan ada habisnya friend. Mungkin dari alur filmnya ataupun pesan yang terkandung di dalamnya yang cukup seru untuk dibahas. Pada video kali ini aku bakal membahas film yang berjudul The Social Dilemma yang rilis pada tanggal 26 Januari tahun 2020 kemarin di Netflix lebih tepatnya. Singkatnya, The Social Dilemma ini merupakan film dokumenter yang mengeksplorasi dilema dari pihak-pihak yang paham betul cara kerja media sosial. Dokumenter ini tuh disutradarai oleh Jeff Orlowski, dan topik ini sebetulnya udah sering disinggung oleh banyak orang hingga komunitas, mulai dari para penulis, pembicara, atau sekedar influencer yang menyadari pentingnya kebijakan dalam menghadapi media sosial. The Social Dilemma merupakan film dokumenter yang kita butuhkan sebenarnya, karena ini banyak banget friend ilmunya yang bisa kita ambil. Sebuah informasi dari sederet narasumber terpercaya dengan materi yang wajib kita ketahui sebagai masyarakat modern di era serba digital sekarang ini friend. Film ini tuh ya friend ya, didukung oleh sederet narasumber terpercaya pada bidangnya masing-masing. Jadi ini film tuh nggak main-main nih friend. Bukan orang yang sekedar asal-asalan buat film, tapi film ini tuh memang berdasarkan riset dan data yang kredibel friend. Mulai dari mantan etik desainer Google, Tristan Harris, mantan direktur Pinterest, Tim Kendall, penulis buku tentang isu media sosial, Jaron Lanier, dan banyak lagi sosok dengan riwayat bekerja di perusahaan Big Tech atau Big Teknologi seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Nah, pada kesempatan kali ini, friend, aku ini nggak bakal ngebahas secara mendetail ya mengenai film ini, karena kalian bisa ngeliat sendiri filmnya di Netflix. Nanti kalau aku bahas filmnya secara mendetail, aku yang kena copyright, friend. Tapi di sini sekarang aku bakal ngebahas lebih ke arah pelajaran apa aja yang bisa kita petik dari sebuah film The Social Dilemma ini. Aku udah ngerangkumnya nih dalam beberapa poin agar kalian lebih mudah memahaminya. Jadi sekarang kalian siapkan hati, siapkan wifi, tangan diangkat ke atas, geleng-gelengkan kepala. Senam lanco. Oh iya, sorry. Simak videonya. Poin yang pertama nih friend, yaitu efek positif dan negatif dari sosial media. Oke, kita mulai dari membahas efek positifnya dulu aja friend ya. Dalam hal media sosial nih, efek positif yang bisa dipetik tuh sebenarnya banyak juga friend. Misalnya aja nih ya, melalui sosmed, dua orang yang udah lama terpisah gitu ya, nggak pernah ketemu, terus gara-gara ada sosial media, mereka akhirnya bisa berhubungan kembali lewat online dan akhirnya bisa bertemu kembali gitu di dunia nyata. Lalu kayak orang tua yang udah lama pisah akhirnya bisa ketemu kembali dengan anaknya, misalkan kayak gitu dan sebagainya. Hal positif lainnya misalnya ketika menggalang dana dan dukungan untuk tangga yang kebetulan kaum kurang mampu atau mungkin yang lagi tertimpa bencana kayak gitu ya. Penggalangan dana kan bisa menjadi lebih mudah gitu dan bisa menjangkau lebih banyak orang dengan bantuan sosial media tadi. Lalu kayak media sosial ini bisa kayak ngebentuk komunitas-komunitas dengan berbagai latar belakang kesamaan. Nah itu tadi tuh kayak semacam beberapa contoh efek positifnya ya friend. Tapi sedangkan efek negatifnya sendiri, awalnya semua fitur seru di sosial media itu atau media sosial ini ya, itu merupakan cara yang dikembangkan oleh perusahaan media sosial untuk membuat penggunanya betah berlama-lama menggunakan aplikasi pesertanya friend. Dan fitur-fitur seru ini merupakan hasil dari analisa yang melibatkan banyak ahli, termasuk ahli psikologi salah satunya. Kenapa sih mereka kok seniat itu friend sampai manggil ahli psikologi segala ya? Ya karena sosmed ini tuh nantinya akan mengarah kepada kesehatan mental psikologi manusia friend. Kayak fitur-fitur unik yang ada di media sosial menjadikan orang seolah kecanduan ya media sosial sebagaimana orang kecanduan rokok atau bahkan kecanduan narkoba. Bahkan malah bisa lebih parah lagi friend daripada kecanduan rokok atau narkoba. Yang namanya kecanduan atau terlalu berlebihan itu biasanya selalu negatif ya. Dan memang orang yang kecanduan media sosial itu biasanya mentalnya bisa jadi sakit ya. Dia tuh kayak nggak bisa melewatkan waktu sehari pun tanpa mengakses media sosial. Nah, efek dari kecanduan sosial media itu ada banyak sekali friend sebenarnya. Contohnya nih ya, hubungan personal antar manusia itu jadi renggang. Satu keluarga sedang makan di meja makan nih, tapi masing-masing menatap layar HP,
buka YouTube kayak, atau buka Instagram, atau buka apapun tuh lah, Netflix dan lain-lain. Tak ada obrolan hangat tentang kegiatan hari ini, atau rencana hari esok, atau ya sekedar canda tawa akibat kelucuan anak, atau bahkan pertengkaran kakak dan adik, kayak gitu-gitulah. Badannya tuh emang bener nih duduk mengelilingi meja makan ya. Namun perhatiannya tuh tertuju kepada layar HP-nya, friend. Pernah gak sih kalian nongkrong sama teman-teman kalian gitu ya? Ngomongnya sih mau curhat-curhatan atau mau gibah urusan orang lain gitu ya. Ternyata pas sampai tempat, friend, HP-nya tuh pada tidur semua, anjing. Ngerti gak sih? Kayak gini, ayo, push, defend, push, tower duluan. Apa gitu loh? Kan anjing kan? Nah, salah satu poin penting yang diangkat dalam film dokumenter berdurasi 93 menit ini adalah sifat adiksi atau edik ya dari media sosial itu sendiri. Hal ini tuh dirasakan setiap penggunanya dan nggak memandang latar usia, friend. Mulai dari balita sampai orang tua pun bisa kena dampaknya. Kalian pasti tahu lah, friend ya, anak-anak di generasi sekarang ini udah mengenal gadget tuh sejak usia yang sangat dini, friend. Ya, anak-anak yang umurnya tahun 99 dan 2000 dan ke atasnya lah. Berdasarkan riset nih, hal tersebut tuh membuat mereka jadi enggan untuk mencoba hal baru di luar comfort zone-nya atau zona nyamannya. Mereka tuh terpaku pada dunia di balik layar ponselnya. Sebagai contoh aja nih ya, kalian pernah gak sih ngeliat orang tua yang punya anak kecil atau masih balita gitu ya anaknya? Yang namanya anak kecil tuh kebanyakan kan sering rewel gitu ya, friend. Jadi si orang tua tadi tuh kayak nggak mau repot gitu. Anaknya tinggal dikasih gadget, dibukaan YouTube atau game-game online yang ada di HP, udah deh, beres. Anaknya langsung diem, nggak rewel lagi. Sebenarnya kita juga nggak nyalain juga ya sikap orang tua yang seperti ini, karena kan itu juga hak mereka, serta mereka juga pasti repot kan ya untuk ngurusin anak yang rewel kayak gitu. Tapi tanpa mereka sadari, friend, dengan tindakan mereka terhadap anak seperti itu, secara nggak langsung tuh hubungan relasi antar orang tua dengan anak tuh secara otomatis juga udah berkurang, friend. Pokoknya kalau anak lagi rewel, udah deh tinggal kasih gadget, udah diem anaknya, biar asik sendiri sama gadgetnya. Lalu secara tidak disadari pula, friend, perjalanan tumbuh kembang anak itu juga jadi tergantung. Dan bahkan hal yang paling sering aku temui, anak-anak itu pada akhirnya kecanduan gadget parah, friend. Tiap hari, tiap waktu harus pegang gadget terus. Kalau nggak dikasih gadget, bisa ngambek sampai nangis-nangis kan. Poin yang kedua nih, kita tuh adalah produk yang dijual dan semua aktivitas kita tuh dipantau. Kamu pernah nggak, friend, merasa heran kenapa media sosial atau mesin pencari Google yang sedemikian berpengaruh ya dalam hidup kita bisa-bisanya disajikan gratis, jadi kita nggak bayar. Gratis ini maksudnya ketika kita download di aplikasinya di Play Store gitu ya, kan gratis. Dalam film ini, film The Social Dilemma ini, bahwa kalau kita nggak membayar apapun untuk sebuah hal, maka kitalah produknya, friend. Artinya data kita lah yang sebenarnya sedang dijual oleh perusahaan raksasa teknologi ini. The classic saying is, if you're not paying for the product, then you are the product. Gampangnya begini, saat kamu nge-scroll dan ngeklik apapun di medsos atau Google gitu ya, maka mesin akan mempelajari perilaku kita, friend. Semakin kita berlama-lama di sana, maka semakin banyak yang bisa dipelajari dari diri kita. Mereka tahu serial favorit dan selebriti siapa yang kamu suka. Mereka tahu barang apa yang lagi kamu cari dan mau kamu beli di toko online gitu misalkan. Mereka tahu kafe atau tempat wisata mana yang lagi kamu incar, friend. Bahkan posisi lokasi kamu sampai sedemikian akuratnya pun mereka tahu, friend. Nah, dari data inilah yang dipakai untuk mempersonalisasikan konten yang muncul di akun media sosial kamu. Juga jenis iklan yang muncul di situs web yang kamu suka. Pernah kan, misalnya kamu habis nyari atau beli barang tertentu lah di toko online. Terus tiba-tiba tiap halaman di internet itu yang kamu buka nih ya, isinya barang sejenis yang barusan kamu beli. Bahkan ada pengakuan orang nih ya, dia cerita gitu, bahwa dia tuh sedang berlibur dengan anaknya gitu. Nah pada saat itu anaknya tuh pengen makan burger gitu kan. Nggak lama setelah itu, si bapaknya ini buka HP untuk ngecek lokasi restoran terdekat dari tempat dia. Nah, tiba-tiba di sosmed si bapaknya ini muncul nggak tuh iklan dari makanan burger tersebut, friend? Coba kalian tulis ya pendapat kalian tentang kasus seperti ini di kolom komentar, friend. Aku pengen tahu soalnya. Poin yang ketiga nih, friend. Media sosial tuh menciptakan standar kehidupan yang nggak realistis. Saat membagikan konten di akun sosmed ya, beberapa dari kita mungkin akan mengunggah foto terbaik guna menciptakan impresi yang bagus. Dalam artian, kita tuh kayak pengen ngupload sebuah foto dengan harapan kita mendapatkan banyak like ataupun komen dari para followers kita. Hal kayak gini tuh seakan udah kayak lumrah gitu, friend. Di
kalangan anak muda zaman sekarang. Bahkan nggak sedikit, friend. Aku punya pengalaman dari teman-temanku sendiri nih, yang saking mereka tuh tergila-gilanya dengan followers atau like di Instagram. Mereka tuh sampai bela-belain nih untuk ngebeli jasa follower pasif, follower aktif, atau beli jasa like supaya foto-foto postingan mereka tuh kelihatan banyak yang nge-like. Ataupun ketika orang misalkan buka profil Instagramnya gitu ya, follower mereka tuh seakan-akan terlihat banyak. Kalau menurutku sendiri ya, friend, hal-hal kayak gini tuh kan sebenarnya udah kayak nggak normal gitu, friend. Mereka sampai tergila-gila segitunya di dunia yang bisa kita bilang adalah dunia maya, bukan di kehidupan nyata, friend. Seperti contoh lagi nih misalnya, friend ya. Tapi ini biasanya kebanyakan terjadi pada para kaum hawa nih. Kaum hawa yang sosialita, yang udah nggak karuan lah. Mereka tuh posting foto dengan harapan mendapatkan banyak impresi dari para followersnya. Tapi sebenarnya caranya itu kurang etis, friend. Apalagi kalau dilihat oleh anak yang masih di bawah umur. Kalian pasti tahu lah kayak banyak cewek-cewek yang menunjukkan belahan-belahan pada tubuhnya, friend. Misal kayak belahan jiwa kayak, atau belahan buah nangka. Ya kayak gitu-gitulah, friend. Kan nggak perlu terlalu frontal lah, tapi kalian pasti tahu maksud kita apaan. Kayak ketika kita main media sosial ya, kita ini merasa seakan-akan terkoneksi dengan semua orang di internet. Seolah-olah kita tuh bisa menjangkau jarak yang sangat luas dalam waktu yang singkat. Akan tetapi, di sisi lain dari hal ini adalah kita jadi punya standar kehidupan yang nggak realistis. Akan ada tendensi untuk membandingkan diri kita dengan orang lain dan mencoba mendapatkan apa yang mereka miliki juga, friend. Mulai dari harta benda hingga standar kecantikan. Hal-hal seperti ini, friend, kalian mungkin banyak yang tidak menyadari. Kasus seperti ini itu nyerangnya udah ke arah kesehatan mental manusia, friend. Ke mental psikologis juga tanpa kita sadari. Kayak misalkan ya, aku ada contoh lagi nih. Cerita asli lagi nih, friend, dari temanku juga. Sebut aja nama dia Melati ya. Melati itu sebenarnya berasal dari keluarga yang biasa aja, friend. Bukan yang gimana-gimana gitu. Dia tuh tergila-gila dengan sosial media, friend. Karena dia tuh sering lihat para influencer atau selebgram sultan-sultan lah, kalian pasti ngerti ya. Di sosmed yang mereka tuh hidupnya udah enak banget gitu lah, friend. Udah kayak bergelimang harta dan sebagainya lah. Nah, dari sini si temanku yang Melati ini tadi, dia tuh kayak seolah-olah menciptakan standar hidupnya dia dan membandingkan dirinya dengan si selebgram kaya tadi tuh. Padahal si Melati ini bukan dari keluarga yang kaya kan. Nah, dia tuh mulai kepingin mencoba untuk mendapatkan apa yang para sultan-sultan tuh miliki, friend. Mulai dari HP mewah yang harganya belasan sampai puluhan juta, lalu kendaraan harus beroda 4, ya nggak tahu lah itu becak atau tergandeng atau apa, aku juga nggak tahu. Lalu keluar ke tempat-tempat kafe mewah atau restoran-restoran yang mahal gitu ya, serta standar gaya hidup mewah yang lainnya, friend. Sebenarnya ya, kalau kita semua itu kita arahkan ke arah yang positif, friend, maka hasilnya tuh bakal jadi sangat baik, friend. Kita akan termotivasi untuk bekerja keras ya kan, demi mendapatkan itu semua, berusaha serta berdoa ya. Tapi friend, sayangnya si Melati ini malah mengarah ke hal-hal yang kurang positif. Dia tuh malah berusaha untuk meminjam mobil temennya, meminjam uang ke teman-temannya, mencari dana-dana segar dari pinjaman online, menjual barang-barang yang ada di rumahnya, hanya demi konten story atau postingan di sosial media si Melati ini, friend. Agar dia tuh terlihat kaya, terlihat gaul, dan yang lebih parahnya lagi, dia sendiri tuh ya nggak tahu, friend, bagaimana cara agar dia tuh bisa ngembaliin tuh semua utang-utangnya. Alhasil, dia yang terjerat sendiri, friend, dengan gengsi di kehidupan palsunya atau di dunia maya tersebut, yang secara nggak langsung akan membuat si Melati ini ya sengsara di kehidupan nyatanya, friend, maupun di kemudian harinya. Gimana, friend, menurut kalian? Hal-hal seperti ini apakah lumrah atau mungkin menurut kalian itu wajar, biasa aja, atau keren gitu ya? Atau mungkin kalian punya cerita yang berbeda? Coba tulis di kolom komentar, friend, biar kita tahu. Poin yang keempat nih, friend. Sosial media secara nggak langsung ya, turut mempengaruhi kesehatan mental juga. Berhubungan dengan poin sebelumnya, friend, karena saking seringnya membandingkan kehidupan kita dengan orang lain, menciptakan rasa anxious atau cemas, serta ketidakpercayaan diri. Mungkin juga ada beberapa dari kita mungkin ya, yang merasa kalau hidupnya itu tidak seberuntung orang lainnya di sosial media. Alhasil, bisa menimbulkan rasa iri akan suatu hal yang mewah yang dimiliki oleh orang lain, friend. Ya kalau orang ini iri, terus dia mempunyai pikiran positif untuk mendapatkan sesuatu itu, dan akhirnya orang ini pun bekerja keras, itu masih oke lah, friend. Tapi kalau orang ini pikirannya negatif, bisa-bisa tidak menutup kemungkinan orang ini bakal menggunakan cara-cara kriminal gitu untuk mendapatkan sesuatu tersebut, friend. Seperti melakukan penipuan mungkin, pencurian, perampokan lah, dan lain-lain, kan banyak. Poin yang kelima nih, friend, atau poin yang terakhir nih. Kita tuh sengaja dijebak ya, untuk berlama-lama di internet. Mulai dari fitur postingan terbaru atau newsfeed ya, yang nggak ada ujungnya itu. Lalu fitur people you may know yang ada di Facebook atau di Instagram ya.
Sampai-sampai sederet video rekomendasi di YouTube, ya kan? Fitur explore di Instagram serta Facebook, kalian pasti tahu kan? Dan juga hal-hal yang dapat menarik perhatian kalian atau perhatian kita ya, itu cuma sebagian dari siasat para pemilik perusahaan big tech ini, friend, atau para pemilik perusahaan media sosial ini, supaya kita betah berlama-lama menatap layar ponsel, laptop, atau tablet. Tanpa kita sadar, friend, waktu kita lebih banyak terbuang percuma untuk hal-hal yang bisa dibilang nggak terlalu penting. Sebagai contoh nih ya, pernah nggak nih kalian cuma nge-scroll foto-foto di Instagram, Facebook ya, tahu-tahu kalian udah ngabisin 2 jam bahkan lebih, friend, dari waktu kalian. Atau misalkan ya, kalian udah punya target nih, hari ini mau lihat konten TikTok 2 video aja lah. Tapi karena media sosial sudah mempelajari konten atau hal-hal kesukaan kalian, maka media sosial bakal menampilkan ke kalian video yang kalian suka. Alhasil, friend, kalian bisa-bisa menghabiskan waktu 1 malam hanya untuk melihat konten-konten cewek seksoy nari-nari atau cowok yang kayak gini-gini dulu, friend, jogetnya, friend, gini-gini ya gitu kan, dan lain-lainnya lah. Yang padahal kalau kalian nggak ngelakuin itu pun juga nggak bakal ngaruh kok ke kehidupan kalian, nggak akan mati juga kita. Nah, sebagai penutup nih, friend, sebenarnya jika dilihat, sosial media itu memang memiliki banyak lah nilai positif bagi kehidupan kita di era yang serba modern seperti saat ini, friend. Cuman dari kitanya sendiri juga harus pintar-pintar ya. Dan yang paling penting, kita harus bijaksana, friend, untuk menggunakan platform dari sosial media itu sendiri. Kita harus ngerti batasan-batasannya, harus tetap bisa memprioritaskan lah kehidupan nyata itu nomor 1 dibandingkan kehidupan maya, friend. Ya bolehlah kita memanfaatkan sosmed lah untuk hiburan semata, tapi tetap ingat batasan moral kita sebagai manusia, friend. Jangan sampai karena rasa gengsi kalian yang berapi-api membara gitu ya di sosial media membuat kalian tuh jadi seperti si melati itu tadi, friend, nggak masuk gitu loh. Kalau kalian mungkin kerjanya memang mengharuskan untuk menggunakan sosial media ya nggak masalah, itu malah bagus, friend. Tapi kalau kalian cuma rebahan, scroll Instagram, scroll Facebook, scroll TikTok, scroll YouTube, scroll Twitter, aduh, wah ini aku udah nggak bisa ngomong, friend. Selalu dah. Oke, friend, kalau kalian suka dengan video kita, dengan konten kita, kalian bantu dong support kita. Caranya gampang banget. Kalian tinggal klik tombol subscribe, like, comment, and share ke bokap, nyokap, kakek, nenek, pade, bule, terserah. Oke, friend, thank you for watching. See you next video.